Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Pratiwin, PEM 1921020162. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklif dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-qitida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan Allah. Juhaya Praja menyebut kitab sebagai al-mukatabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jahaya Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqah ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan disiksa disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan, yang disebut dengan al-ibah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntutkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, dan nafs, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, tanzih, nab, dan ibahah. Tafsir. Salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nasa-nasa terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya ulama bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jangka ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya. Untuk melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.